Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita berdoa, pasti kita menginginkan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang doa seorang muslim itu terkabul asalkan memenuhi syarat dan adab. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kalau kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Rasulullah SAW bersabda bahwa doa seorang muslim dikabulkan dalam 3 cara. Pertama, apa yang kita minta langsung dikabulkan saat itu juga. Kedua, ditunda dan diselamatkan dari bala sesuai dengan kadarnya. Dan ketiga, disimpan untuk hari kiamat dan menjadi pahala untuk orang yang senantiasa berdoa. Nah, teman-teman sekalian, untuk doa kita juga dikabulkan oleh Allah. Tadi kita sama-sama pahami bahwa ada adab-adab yang harus kita lakukan. Tidak bisa langsung meminta begitu saja. Maka apa adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tidak boleh berkata, aku sudah berdoa tapi tidak terkabul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Rasul pun menjawab, seseorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun aku tidak juga melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan dia meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi, adab berdoa tidak boleh berkata, aku sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Ini yang dikatakan oleh Rasul sebagai orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian, adab berdoa yang kedua, menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau menginginkan apapun, doa dengan sungguh-sungguh. Doa dengan merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berucap sungguh-sungguh apa yang kita minta dengan sepenuh hati. Bukan sekadar doa di lisan yang berlalu begitu saja. Jadi adab yang kedua, hadirkan hati ketika memanjatkan doa kepada Allah bahwa engkau sangat perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab dalam berdoa adalah menyanjung Allah terlebih dahulu, baru berdoa. Sebagaimana analoginya kalau kita minta masih kecil kepada ayah lah. Atau kalau kita sekarang minta kepada seseorang, gak mungkin kita langsung meminta begitu saja. Paling tidak, puji-puji dulu orangnya, ucapkan dulu kebaikan-kebaikannya. Maka begitu juga ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjung dulu Allah sebagai bagian dari adab, baru kita minta. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang Arab Badui menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu berkata Arab Badui itu kepada Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku bisa mengucapkannya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Ini adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah, Allah Maha Besar.
Segala puji bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada daya upaya kecuali bersama Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi sebelum berdoa silakan puji-puji ya Allah ya Rahman ya Rahim, atau puji-pujian yang lain-lain silakan. Kemudian adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika berdoa. Jadi mengenai perintah bersolawat ini, ketika kita memanjatkan doa, disebutkan dalam hadis Fudhalah bin Ubaid. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah mendengar seseorang memanjatkan doa dalam sholatnya, lalu dia tidak memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Lalu Rasulullah akhirnya memanggil dan menegur orang tersebut dan berkata, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mintalah doa yang diinginkan. Jadi itu adalah bagian daripada adab teman-teman sekalian. Ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu pun pernah berkata, sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi silakan sebelum berdoa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir kelima, adab berdoa adalah bentuk tawasul dalam doa. Cara bertawasul itu seperti apa sih agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Pertama, tawasul dengan menyeru nama dan sifat Allah, seperti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kemudian ya Hayyu, ya Qayyum, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tawasul perantara doa kita itu dengan cara menyebutkan amal salih kita yang terbaik. Contohnya, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih pernah dijelaskan ada 3 orang yang sedang berjalan-jalan di sebuah gurun, tiba-tiba hujan badai, tanah longsor, 3 orang ini berlindung ke dalam sebuah gua. Lalu ternyata ada batu yang sangat besar menggelinding dan menutup pintu gua. Lalu mereka mencoba untuk mendorong batu tersebut. Ternyata tidak bisa, terlalu keras, dan tidak mungkin mereka tetap berdiam diri di dalam gua tersebut. Kalaupun berdiam diri terus, maka akan menjadi mati dan mayat mereka membusuk. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa mereka mati di dalamnya. Jadi mereka bertawasul dengan menyebut amalan saleh mereka. Orang pertama mengatakan, ya Allah, saya berusaha berbuat baik, berbakti kepada ayah ibu saya, memberikan susu kepada mereka sebelum saya memberikan susu untuk diri saya atau untuk orang lain. Maka Allah lihat itu sebagai perbuatan amal saleh. Maka kemudian orang ini berdoa agar Allah selamatkan dia dengan tawasul perantara amal saleh orang ini. Lalu Allah geser batunya sedikit. Lalu orang kedua juga berkata, wahai Allah, saya pernah suka pada seseorang, dan kemudian orang itu pernah meminta bantuan kepada saya, dan saya mau berikan bantuan asal dengan syarat dia mau berzina kepada saya. Tapi kemudian saya teringat kepadamu, ya Allah, saya takut kepadamu, saya tinggalkan orang yang sangat saya suka itu, sangat saya cintai itu. Maka Allah lihat itu sebagai perbuatan amal saleh, sahabat sekalian, yang lillah dilakukan karena Allah. Maka doanya dikabulkan dengan perantara amal saleh dia itu yang meninggalkan zina. Maka Allah geser batu tersebut. Orang ketiga pun mengatakan, ya Allah, saya pernah punya pegawai, dan pegawai saya pergi belum menerima gajinya. Uang gajinya saya belikan hewan ternak, dan hewan ternak itu sudah berkembang biak sangat banyak. Tiba-tiba dia datang lagi dan saya berikan seluruh hewan ternak yang sudah beranak pinak itu kepada dirinya. Maka Allah lihat ini sebagai sebuah amal saleh. Maka doa dari orang itu pun dikabulkan, bahwa orang itu ingin diselamatkan dalam keadaan sulit yang tidak ada seorang pun bisa menolong mereka. Allah geser batu itu dan mereka selamat. Jadi ini adalah bentuk tawasul dalam doa, yaitu tawasul dengan menyebut amalan salih yang terbaik. Dan kemudian berikutnya tawasul bisa juga dengan perantara doa orang yang salih yang masih hidup. Jadi jangan ragu untuk meminta doa kepada para ulama, kepada para guru, kepada ustadz-ustadzah, kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan tawasul dengan orang-orang salih ini, berharap doa kita dikabulkan melalui perantara orang salih tersebut. Jadi minta doa, tolong Ustadz doakan saya, semoga kehidupan saya bahagia, semoga saya bisa lunasi hutang-hutang saya, semoga punya keturunan, semoga mendapatkan jodoh, tolong doakan saya, seperti itu. Jadi begitulah sahabat sekalian,
Mudah-mudahan ketika kita berdoa, kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah, asalkan kita memenuhi syarat-syarat dalam berdoa. Kita senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan teman-teman semua memenuhi adab-adab dalam berdoa tadi, yakni yang pertama tidak boleh berkata atau sudah berdoa tapi tak terkabul. Kedua, menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Ketiga, menyanjung Allah lalu berdoa. Keempat, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW saat berdoa. Dan kelima, tawassul dalam doa. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah insya Allah.